Nah, mungkin sekarang tiba saatnya Dokter Grace akan membagikan ilmunya sehubungan dengan varian COVID yang sekarang ini, yaitu Omicron. Walaupun banyak orang bilang, sorry, ini suaranya gimana ya? Roaringnya di Dokter Grace apa di saya atau yang lain tolong. Ya, kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Jadi sekarang ini kita akan menyaksikan Dokter Grace akan memberikan materinya, paparan pengetahuan tentang Omicron ini ya, virus COVID-19 dengan varian yang baru Omicron. Dan setelah itu, partisipan boleh menuliskan pertanyaan yang sudah dibawa dari rumah maupun setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Dokter Grace. Tuliskan di kolom chat, nanti saya akan bacakan dengan lengkap pertanyaan Anda. Jadi mari sekarang saya persilakan kepada Dokter Grace untuk memberikan materi pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan, Dok. Terima kasih Bu Peggy. Mohon izin saya share screen ya. Silakan. Karena sore ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab ya. Ini dia di flyer, saya yakin kita juga sudah memperhatikan. Jadi saya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan izinkan saya agak cukup bukan cukup ilmiah, harus ilmiah karena ini terkait dengan bidang pemeriksaan. Dan saya berharap dari 200 lebih partisipan yang sudah join untuk sabar ya. Saya mohon kesabarannya, saya akan berusaha menjelaskan dengan sesederhana mungkin, tapi jika ada istilah-istilah medis kedokteran yang tidak bisa saya gantikan, saya berharap kita sedikit banyak bisa menjawab bersama-sama melalui apa yang akan saya share pada sore hari ini ya. Oke, saat inilah kita Indonesia ya, kita sedang ada pada gelombang ketiga COVID-19 dan di dunia dalam 10 minggu ada 90 juta kasus, di mana kasus dalam 10 minggu ini lebih banyak dari kasus sepanjang tahun 2020. Jadi memang wow banget sedunia ya, dan kalau di dunia ini sudah gelombang keempat, di Indonesia ini kita baru gelombang ketiga. Ya bravo buat Indonesia, tetapi kita perlu waspada. Ya ini dia yang saya dapat dari Prof. Cakra, ini negara-negara dengan kasus terbanyak, dengan kematian terbanyak, jadi paling banyak Amerika, demikian juga dengan kematiannya meskipun persentase kematiannya kecil, kemudian derajat keparahan penyakit dibandingkan varian yang lain lebih rendah, akan tetapi karena kita tahu ini sangat-sangat cepat menular, jadi kalau banyak dan terkena kepada komorbid, khususnya mereka yang punya komorbid, tentu nanti yang meninggal pun jadi banyak kan, karena kan cepat sekali, dan kita tahu di dunia kayaknya lebih banyak orang nggak sehatnya ya Bu Peggy dibanding orang yang sehat kayaknya ya. Yang menjaga kesehatan. Iya. Tapi kabar gembiranya adalah di negara-negara barat khususnya ya, terjadi penurunan yang juga cukup cepat ya. Dalam 30 hari sampai 60 hari menurun dengan cepat. Di Amerika Serikat katanya sekarang ini juga sudah turun 5.000 kasus dari yang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ya sebelumnya ya. Jadi sudah turun sampai, kalau nggak salah dengar, saya nggak sempat searching karena lumayan galau tadi ya. Ya, tadi saya juga dapat dari rumah sakit di Amerika, nakesnya tadi kita bertelepon, dia bilang sudah turun drastis. Iya, sudah sangat turun. Jadi kita berharap bahwa itu pun nanti akan terjadi di tempat kita, dan pemerintah saya yakin dengan sangat bijak akan melihat setiap hari peraturan bisa berubah karena kitanya suka nakal-nakal ya. Jadi sudah dinyatakan bahwa varian ini lebih
ringan akibat klinisnya dibanding varian yang lain, akan tetapi oleh karena penyebarannya yang sangat cepat dan ada banyak orang yang tidak sehat di luar sana, maka kemungkinan untuk yang sakit kemudian berakibat fatal kan jadi banyak kalau dipresentasikan ya. Jadi apakah kita perlu takut? Tentu tidak, tapi kita harus waspada ya. Nah, mari kita jawab dulu ini dia. Ini pertanyaan paling besar, ini judul sharing saya sore hari ini. Pentingkah mendeteksi varian Omikron saat ini? Nah, ini dia, saya harus masuk ke sini karena kalau tidak nanti akan susah benar-benar ngerti jawaban dari pertanyaan ini. Apa itu varian? Kita tahu ini varian, kita sudah sering melihat gambar ini. Nah, hanya dalam waktu kurang dari 45 hari sejak 30 Desember di Wuhan, maka urutan semua genom virus COVID-19 itu sudah diketahui. Jadi sudah diketahui dari 30.000 urutan basa atau nukleotida. Jadi itu sudah terlaporkan dan dimanapun urutannya kayak gitu. Jadi jangan percaya hoax bahwa nggak benar ada virus COVID. Aduh, jangan buang waktu dengan hoax ya, karena sekarang teknologi sudah semakin canggih. Hanya kurang dari 2 bulan sudah diketahui ini virus ini badannya dari A, kalau kita bilang A sampai urutan yang ke 30.000 itu sudah dikenali. Itulah sebabnya sekarang dengan mudah bisa diketahui, oh ini varian bermutasi, oh ini masih sama dengan yang di Wuhan, ini golongan, kan ada penamaan-penamaan yang sudah dibuat oleh para ahli. Ini masih yang golongan A, B, dan seterusnya. Turunan B-nya banyak. Semua varian yang sekarang ada, ya. Jadi urutan. Nah, ini kalau secara skematik tadi si virus itu isinya ini ya. Otak virusnya yang kita sebut RNA virus seperti ini. Jadi ada urutan-urutannya, semuanya kira-kira 30.000 panjang urutannya. Nah, kalau ditarik garis lurus seperti ini RNA virusnya. Nah, otak dari virus inilah yang penting ya akan mengkode dan membangun badan virus. Nah, kalau kita lihat ini ORF1 dan 1A dan 1B ini panjang sekali. Ini otak virus yang akan mengkode berbagai ragam fungsi daripada virus, dan yang mulai dari spike, kita kenal ini SEMN, spike, envelope, membran, dan nukleokapsid. Ini adalah gen-gen yang mengkode. Ingat, ini yang di dalam ya. Ini otaknya virus. Kita nggak bicara badannya virus ya. Ini intinya nggak ada inti. Isinya virus itu adalah ini dia. Ya, kalau ditarik garis lurus dan ingat panjangnya 30.000 urutan ini dia ya. Nah, pertama kali diketahui ada mutasi yang kemudian disebut varian, berarti sifat virus ini berubah. Kemudian akibat bila mana virus itu masuk ke manusia juga berubah, itu ketika ada varian di tempat ini nih, yang urutan ke-614 dari gen spike ini ya. Urutan ke-600, ingat ada 30.000 ya, saya ulang-ulang supaya kita jadi terbiasa ya. Yang harusnya dari asam amino lambang D, nanti sebentar untuk asam amino yang lambang D yaitu aspartat kalau nggak salah, kemudian menjadi G, jadi glisin. Ternyata dan kalau kita lihat dikasih nama mutasi D614G. Jadi sekarang udah tambah pengetahuan Bapak Ibu, kalau ada tulisan kayak gitu berarti ada urutan di ke-614 yang harusnya dia mengkode asam amino D berubah menjadi G ya. Boleh ya Bu Peggy, nggak terlalu rumit kan saya jelasin ini. Masih bisa diikuti. Nah, ini dia. Oke, urutan-urutannya ini itu cuman salah satu dari 4 kemungkinan huruf. Karena para ahli memberikan simbol huruf ya, nukleotida itu huruf hanya 4 nih dia. Kalau dia RNA, jadi A, G, C, atau U.
itu dia RNA ya, tapi karena harus diperbanyak, jadi dia harus ada ada fase di mana dia dirubah jadi DNA ya. Tapi ini bayangkan ya, bisa kita membayangkan dan memuji Tuhan betapa ajaibnya Tuhan membentuk tubuh kita. Karena sama seperti di virus, di inti sel tubuh kita, setiap inti sel kayak begini modelnya. Cuman kita berpasangan. Kalau ini kan cuman satu, ya cuman enggak satu pasang, cuma satu untai. Kalau manusia itu isinya DNA, jadi dia ada double, berpasangan. Dan hanya huruf-huruf ini hanya satu kemungkinan dari 4 huruf. Dan itu ibu. Jadi setiap perubahan satu urut, ya satu urut daripada RNA, karena virus ini virus RNA, maka bisa menyebabkan perubahan dari tabiat dari si virus itu ya. Jadi misalnya kita contoh di gambar ini yang berubah tuh yang merah ini. Dia pindah misalnya contoh virusnya dari Ibu Peggy pindah ke saya. Nah, ketika masuk di dalam sel tubuh saya, dia kan jadi banyak di dalam sel. Nah, ketika dia jadi banyak inilah ada kemungkinan untuk berubah. Dan itu normal di jagatera yang berdosa ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini pertama dia berubahnya di G sini A, dia berubah G sama di C sini yang harusnya A di atasnya kan harusnya A. Di sini virus ini berubah satu begini tapi kayaknya dia belum kelakuannya belum berubah. Saya pakai bahasa hari-hari ya, sifat virus ini belum berubah. Dia pindah kepada orang yang lain, makhluk hidup yang lain, bisa dari binatang, bisa manusia, tapi sekarang kan itu sudah jadi penyakit kita ya. Dia tambah banyak. Ketika dia bereplikasi, dia membelah diri, dia jadi berubah lagi sampai akhirnya dia di sini. Oh, ini dia jadi tambah cepat dia menyebarnya, dia tambah ganas kalau dia masuk, dia cepat sekali bereplikasi sehingga akhirnya oleh para ahli mereka sudah punya panduan, akhirnya disebut yang kita tahu dari varian of monitor, kemudian varian of interest, dan yang tertinggi saat ini yang kita punya 5 varian yaitu varian of concern. Jadi bisa ada bayangan Bapak Ibu ya, inilah yang namanya mutasi. Ini kalau dia berganti. Tapi untuk Omikron ada yang khas pada Omikron, bukan cuma berganti dan banyak tempatnya sampai 50-an kalau saya nggak salah, nanti ada catatannya sebentar. 50 tempat di gen S. Dia ganti, tapi ada satu yang khas, dia hilang dan cukup besar itu di di gen 6970 ya, dia hilang. Jadi pada spike atau gen S ini nggak ada pada si Omikron. Nah ini dia kalau kita tarik lagi gambar, jadi ini 30, ini sampai 25.000 sampai 30. Ini kalau gen S, kenapa ini gen S? Ini selalu disebut-sebut. Dan vaksin kita juga adalah tujuannya untuk menimbulkan antibodi terhadap si S protein ini, karena kita tahu ini S ini yang mau nemplok di sel tubuh kita. Kalau kita lumpuhkan kakinya, dia nggak bisa nemplok ya, dia nggak bisa memperbanyak diri dan akan dimusnahkan oleh sel tubuh kita yang lain. Nah kalau S ini kita rentangkan lebih detail lagi seperti ini ya. Ada subunit. Nah, disinilah dia bermutasi, terserah si virus. Ingat, virus itu lebih pintar satu langkah dibanding kita manusia. Wow. Karena kita nggak bisa baca dia mau berubah yang mana. Kalau ahli nujum bisa kali ya. Tapi karena ini ibu ilmu pasti nggak pakai ahli nujum. Dan di sini ada juga N. Ingat yang dari N diputar maksudnya ditarik sini yang sebelah kiri. Ini penting N. Ingat yang N ini ditariknya kayak gini, yang warna coklat kekuningan, coklat muda. And arm sampai si tail, jadi di kiri bawah saya tampilkan juga gambar ini karena N protein itu yang digunakan biasanya di rapid antigen. Jadi di rapid antigen bukan S yang dideteksi, bukan protein S, tetapi protein N. Ya, itulah sebabnya
pemeriksaan rapid antigen tidak terlalu terpengaruh oleh adanya Omikron, jadi tetap dia bisa deteksi ya. Oke, jadi varian itu dia tadi saya sudah jelaskan perubahan urutan, biasanya ganti urutannya tapi bisa juga delesi namanya atau hilang, delayed ya dari del gitu. Seperti pada Omikron. Nah, apakah semua varian jadi strain? Tidak. Tadi saya sudah bilang dia jadi strain kalau dia lebih cepat bertransmisi, dia lebih cepat nempel gitu ya, lebih kuat, kemudian keparahannya yang ditimbulkan pada manusia itu lebih tinggi ya. Ini ada gambar yang lain, misalnya ini dari taruhlah ini dari Wuhan, kemudian dia mengalami perubahan di urutan-urutan tadi, dia yang satu bisa jadi belum berubah, tapi yang kuning ini dia sudah memenuhi syarat untuk jadi varian seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan, saya agak cepat karena banyak yang saya pikir saya harus terangkan. Kemudian nggak usah terlalu khawatir dengan mutasi-mutasi, karena itulah cara virus mempertahankan kehidupannya. Cuman kalau kita mau mencegah supaya mutasinya nggak terlalu banyak, Bapak Ibu, maka kita berusaha untuk nggak pindah-pindah si virus. Jadi kita harus prokes, kita kalau ada memang ini penyebarannya lagi wow gitu ya, karena kapan dia si virus ini bermutasi kalau dia sedang membelah diri. Kapan dia membelah diri? Kalau dia masuk ke sel tubuh kita. Jadi kalau dia nggak pindah, itu yang kita mau cegah. Vaksin tidak mencegah dia mau nular, enggak. Ya, karena nular itu tergantung prokes kita, ya. Nah ini dia. Terjadi saat dia ada di dalam waktu dia mau membelah. Dia kan nggak membelah di luar, ya. Ini saya sudah ini tadi kita juga sudah tahu ya, yang variant of concerns kita punya 5 sekarang. Yang pertama namanya pakai pango ini apa namanya simbol, tapi kemudian susah kan, bingung juga, siapa juga mau hafal-hafal, saya juga nggak hafal-hafal. Jadi para ahli juga akhirnya pakai alfabet gamma delta, dan sekarang dia lompat. Bukan lompat, karena yang lain jadi variant of concern, tapi yang variant of interest, yang variant of concern hanya 5 ya. Nah ini Bapak Ibu, semua yang jadi varian saat ini, variant of concern maksudnya mutasinya itu di urutan gen S, gen spike. Jadi ada juga yang lain-lain, tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap sifat dari virus. Oleh karena tadi saya sudah jelaskan mengapa ya. Jadi ini ya, di sini dia. Ini tadi, nah syarat varian menjadi VOC ini transmisi lebih cepat, klinis berat, menurunkan efektivitas vaksin dan berisiko global. Jadi dari 4 ini, Omikron memenuhi 3. Dia cuma tidak memenuhi klinis lebih berat. Tetapi bisa juga pada orang dengan komorbid, bisa mengakibatkan fatal ya. Jadi tetap kita harus waspada ya. Ini kita sudah tahu kenapa dia di S. Nah, ini cerita Omikron. Omikron ini memang wow ya, seperti tes mulai dalam 10 minggu sudah ada 90 juta kasus di dunia pada waktu Januari dan 10 minggu ke belakang ya. Nih dia dari 6 Januari 149 negara, 20 Februari 170 negara, sementara dia baru tanggal 9 November dilaporkan. Meskipun katanya di Belanda sudah ada pada bulan Oktober kalau nggak salah, tapi resminya dilaporkan ke WHO, kemudian dilaporkan ke WHO, saya itu ulang tahun saya 24 November. Itu masih varian under monitoring. Jadi masih dimonitor, belum interest. Tapi setelah diketahui, aduh, ini mutasinya banyak banget. Dan ternyata dia menyebarnya cepat sekali, sehingga dalam 2 hari dia sudah menjadi variant of concern, ya. Dan dia, walah cepat sekali. Di lab saya lihat banget itu, dalam 1 minggu dari yang nggak ada yang positif, tiba-tiba 1, kemudian jadi 4 yang positif, jadi 6 yang positif, meskipun rata-rata itu asimptomatik atau nggak ada gejalanya ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah,
Coba lihat kita ini dia ada sampai 52 mutasi. Kalau Delta pertama kali dilaporkan Oktober 2020. Oke. Kemudian itu dilaporkan. Kemudian dia jadi interest nanti berapa bulan sesudahnya. Jadi variant of concern 7 bulan ya, Oktober, November sampai Mei, kira-kira 7 bulan ya itu ya. Jadi 7 bulan baru dia jadi variant of concern. Tapi kalau ini tadi saya sudah jelaskan, jadi memang Omikron ini kecil-kecil cabai rawit ya. Berkelipatan ya dia ini. Iya, wow banget ya. Jadi cepat, begitu cepat. Jadi ringan, tapi kalau kita tidak awas, kita tidak jaga kesehatan. Jadi paling penting itu seperti saya punya belakang ini apa namanya layar hidup sehat. Karena vaksin kita tahu menurun, meskipun tetap ada, apalagi booster. Efektivitasnya terjaga di atas 70%, 80%, tapi kalau kita nggak hidup sehat nggak ada gunanya, ya nggak ada gunanya divaksin. Maaf, bukan nggak ada gunanya menurun, nanti dimarahin saya kalau nggak ada gunanya. Ini ya kalau mau lihat penamaannya, tapi ini tentu kurang penting buat kita untuk diketahui saja. Nah ini tadi yang saya bilang, ini asam amino, lambangnya pakai kode. Ya, jadi Bapak Ibu saya yakin sudah lebih pintar sore hari ini ketahui, oh itu apa dari A, ada yang jadi K, jadi I, ada yang apalagi ya, saya juga nggak hafal semuanya karena banyak saya. Ini contoh dia. Alfa, yang alfa ini dia. Di urutan ke-117 dia dari 417K harusnya dia berganti ya, dikasih nih yang berganti, di sini L yang berganti itu yang alfa, ini alfa yang di N50 jadi Y. Ini harusnya K41, jadi ini yang warna biru tua yang bermutasi, jadi harusnya dia N, dia jadi Y. Ya, kalau beta di K417 harusnya dia K, dia jadi N. Ya, kayak gitu bacanya ya, Bapak Ibu ya, udah lebih pintar kan? Tadi saya sudah sampaikan Omikron itu khasnya itu ada yang hilang di protein posisi 69 sampai 70. Itulah sebabnya terkait dengan ada yang hilang ya. Nah, mengapa? Karena ini tadi banyak sekali dia punya mutasi ya. Ini huruf-huruf udah pintar ya, kalau dikasih ujian ini udah tahu ya. Ini tadi yang awal di alfa. Dari D jadi G di urutan ke-614 ya. Oke, kalau sudah pintar-pintar cepat saja. Nah, ini yang kita tahu. Wow. Dalam 2 minggu naik 10 kali lipat. Coba kita lihat. Ini tanggal 20 Januari. Ini tanggal 4 Februari dari 1000 jadi 24.000 naiknya. Dari 12.000 kasus aktif jadi 140.000. Jadi wow ya. Tapi ya kita tidak perlu takut, itu yang saya sampaikan tadi, jangan takut tapi waspada ya. Karena hospitalisasi dan tingkat keparahan kasus varian Omikron lebih rendah. Ini dari Kemenkes ya. Nah ini dari yang lalu ya, kemarin kematian 42 orang. Wah. Jadi yang dari bulan Januari 3 orang, dari awal Januari 3 orang, kemarin dalam hampir 1 bulan ya, jadi 5 orang yang meninggal oleh karena Omikron ya. Sedikit sih, tapi kalau yang kita yang meninggal ya kita nggak mau juga kan ya Bapak Ibu ya. Nah pertanyaan, pentingkah, kita harus jawab, mendeteksi varian Omikron saat ini penting. Kenapa? Kita harus tahu besarnya ancaman pada masyarakat. Untuk memonitor, lihat, oh ini banyak varian ini kira-kira berat atau ringan ya. Untuk tahu adanya varian baru enggak.
Karena kalau deteksi varian pasti dengan sequencing, pasti diurutkan. Jadi akan ketahuan ini Omikron atau bukan, ya. Dan akan ketahuan, oh ini ada yang baru lagi. Kemudian tentu ini salah satu acuan untuk pemerintah membuat kebijakan. Dan kalau Indonesia membuat pemeriksaan untuk mendeteksi varian, maka itu akan dilaporkan ke GSAID internasional, ya. Jadi kepentingannya untuk surveillance epidemiologi, ya, untuk surveillance. Dan ini dia. Yang lain mungkin Bapak Ibu sudah sering ikut di sum-sum yang lain, tapi saya yakin ini kabar gembira. Kabar gembira sebenarnya, gembira dan tidak gembira. Ya. Yaitu bahwa di Indonesia data terakhir 2 Februari, karena pemeriksaan sequencing itu yang merupakan standar untuk deteksi varian itu memakan waktu kira-kira 20 hari atau lebih. Jadi data 20 hari di belakang 99% varian di Indonesia adalah Omikron, Bapak Ibu. Ya, dari 14.361 sampel sequencing, ya. Jadi kita anggap semua. Ini baru berapa, dari yang pertama tanggal 15 Desember ya, pertama kali Omikron di Indonesia, 1 kasus kalau nggak salah. Kemudian dari 1.000 bulan Januari, 1000-an hampir 2.000 awal Januari. Kemudian dalam 1 bulan sekarang sudah semua dari yang dirawat itu adalah Omikron. Ya, ini kalau yang mau suka membaca atau para sejawat yang ada di sini, BA2 yang dikhawatirkan karena dengan SGTF yang merupakan screening ya, bukan metode standar, mau screening dulu, tapi harus dilanjutkan dengan sequencing. Strain yang BA2 atau subvarian BA2 kita cuma 4%, ya. Oke, ini dia. Kalau di dunia, laporan seluruh dunia 98%, ya. 89. Mana itu dia? Iya, 89. Jadi masih ada yang delta, ya. Masih yang bulan lalu kita masih ada yang delta. 1 di Rumah Sakit Advent awal bulan kemarin masih ada delta 1 orang. Tapi setelah itu nggak ada lagi nih. Jadi kita belum dapat. Oke, nah pertanyaan pertama, saya harus cepat-cepat nih Bu Peki. Nah, apa-apa. Jika saya terinfeksi COVID-19, kalau saya nih, ya kata orang Jawa amit-amit ya, jangan ya. Tapi kalau saya atau Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu terinfeksi COVID-19, penting nggak saya tahu varian? Saya terinfeksi dengan Omikron nggak sekarang gitu ya? Jawabannya tidak. Karena apa? Tadi udah tahu kan, ngapain mau ini udah 100% kayaknya sekarang mungkin ya, 99% ya tinggal 1% ya. Karena ini dia, hampir 100% di Indonesia sekarang Omikron. Kemudian ngapain? Dokter-dokter mau cari tahu, sama aja terapinya, nggak ada bedanya yang Omikron sama yang lain ya. Yang ringan sampai berat sama seperti varian yang lain. Kemudian nunggu hasilnya, kita nggak bisa tentukan. 20 hari kalau pas ada, grup kami ada, saya udah 2 bulan nih belum dapat hasil gitu ya. Karena kita nggak tahu, itu diatur oleh pemerintah. Isolasi sama kayak pasien yang varian yang lain. Dan hasil pemeriksaan sequencing sebagai deteksi standar itu milik negara. Karena ini orang heboh mulai Omikron, mulai ada bilang, boleh nggak saya mau periksa saya ada Omikron? Mohon maaf, nggak bisa, tidak ada pemeriksaan mandiri. Karena itu diatur oleh pemerintah, ya. Dan ditentukan yang mana yang bisa. Nanti sebentar ada. Sekarang 15, yang lalu 18, tapi barusan saya lihat 15 lab yang bisa deteksi sequencing. Dan SGTF 20 laboratorium. Jadi cuma ditentukan, yang pasti di Rumah Sakit Advent Bandung enggak ya, karena kita bukan rumah sakit pemerintah. Nah, pertanyaan nomor 2, apakah pemeriksaan antigen dan PCR di laboratorium Anda dapat mendeteksi varian Omikron? Kalau saya di Rumah Sakit Advent Bandung saya bilang yes. Karena tadi saya sudah kasih pembukaan di depan ya.
Mm-mm. Untuk mendeteksi, meskipun kita nggak tahu pasti, karena pastinya itu kita harus urutin ya. Nah, urutin udah tahu berapa lama ngerjainnya, sangat rumit, dan belum tentu dapat positif PCR terus dengan cantiknya bisa ya, belum tentu. Ini tadi saya sudah sampaikan, karena biasanya untuk rapid antigen yang dideteksi itu adalah protein N, ya. Sementara kalau Omikron dan varian yang lain itu mutasinya umumnya di S, ya, di gen S, ya. Jadi Omikron tidak berdampak pada tes antigen. Jadi kalau misalnya dia di tes antigen negatif, kemudian di PCR positif, bukan karena Omikronnya, bukan. Karena mungkin sudah CT-nya sudah rendah. Jadi sama seperti yang lain. Udah lewat. Biasanya kan kalau antigen CT-nya di bawah 30, bahkan di bawah 25 gitu ya. Kalau yang sudah di atas 30, kemungkinan untuk bisa positif antigen kan jadi hampir tidak ada ya. Nah, ini sekarang PCR. Pertanyaan kan antigen dan PCR. Ini gambar kalau cuma satu gen yang dideteksi, ini contoh kalau ada 3 gen tapi ini banyak pasien. Nah, kalau kita lihat yang di sini, jadi nanti kalau ada 3 gen dia nanti ada grafiknya muncul 3 ya. Nah, yang di laboratorium di Indonesia setahu saya, dan memang ada standar dari kami PDS Patklin bahwa di rekomendasi kita harus periksa lebih dari 1 gen yang spesifik untuk COVID-19 ya. Biasanya yang dipakai gen ORF atau yang gen di dalam ORF namanya RDRP dan gen N. Atau pakai tiga-tiganya, ORF1, ORF 1A, 1B dan N. Ya, jadi kalau kita periksa dengan PCR yang kita untuk gen ini, ingat yang mengalami mutasi kan gen S ya. Jadi masih tetap akan terdeteksi dengan PCR yang kita pakai saat ini umum di Indonesia ya. Tetapi ada, cuman itu memang lebih mahal itu tadi yang sudah di sini belum? Oh ini tadi. Yang disebut SGTF atau S gene target failure atau S-nya nggak ada. Itu pada PCR yang mendeteksi dengan gen S, ya. Tapi biasanya itu nggak sendiri. Jadi kalau dia ORF positif, RDRP positif, N positif, terus S-nya nggak terdeteksi, itulah saatnya kita curiga, oh itu mungkin Omikron, ya. Jadi itu untuk men-screening, tapi itu bukan pasti karena ada juga yang S-nya nggak ada, tetapi bukan Omikron, atau dia ada S-nya seperti yang subvarian BA2, dia ada S-nya, tetapi ternyata bukan Omikron, ya, gitu. Oke. Nah, untuk laboratorium metode standarnya adalah diurutkan tadi ya. Di Indonesia pakai whole genome sequencing, semua diurutkan. Meskipun di luar negeri ada yang sequencing khusus, jadi diurutkan yang Omikron khusus, sequencing khusus Omikron. Cuman ini jarang dipakai, setahu saya di Indonesia belum. Yang ada hanya whole genome. Jadi semua 30.000-nya itu diurutkan. Kemudian screening tadi yang saya sampaikan tadi adalah kalau kemudian gen S-nya itu nggak terdeteksi, kita curiga itu Omikron. Nah ini dia 20 rumah sakit pemeriksa SGTF, ya. Oke. Nah ini dari Prof. Cakra. Pada khawatir dengan BA2, tapi di Indonesia kemarin cuma 4% subvarian ini, tapi nggak usah khawatir, hampir semua sudah Omikron ya. Nah ini hasil, kalau hasil sequencing diurut-urut, lihat yang huruf-huruf di atas G, G, A, G, C gitu.
Ya, sampai 30.000. Jadi mata melompat keluar nih bola mata kalau dicek satu-satu. Ya, 30.000. Jadi ada sistem computerized untuk mapping mana yang keluar, kemudian mana yang beda tapi sifat virus itu tetap sama ya. Ya, Bapak Ibu saya harap sudah lebih pintar jadi bisa tahu. Sama kayak saya jadi udah tahu ya. Ini 15, saat ini 15 lab yang mendeteksi sequencing ya. Oke, jadi kesimpulan untuk pertanyaan nomor 2, deteksi varian Omikron tidak berdampak pada antigen dan PCR umumnya dapat mendeteksi varian Omikron. Screeningnya pakai itu tadi. Kemudian standarnya harus diurutkan ya, sequencing. Yang ketiga, apakah vaksinasi yang pertama, kedua booster mencegah penularan? Ya, mencegah. Meskipun ada penurunan, katanya bisa sampai cuma 30%, tapi itu pakai komputer ya. Di real klinis belum tahu ya. Jadi memang ada penurunan, tapi biasanya yang dicek antibodinya. Sementara kan kita tahu bahwa bukan jalurnya bukan cuma untuk pembentukan antibodi ke sel T juga. Kalau antibodi kan sel B ya. Ini dia laporan yang terakhir tentang efektivitas kalau dipakai booster. Tapi ini yang dilaporkan Pfizer sama Moderna. Ternyata ada peningkatan efektivitas pada orang yang untuk perawatan. Jadi orang yang dirawat berkurang perawatannya pada orang yang di booster dibanding yang enggak di booster ya. Jadi kalau kita 3 dosis itu penting dan lumayan ini ya kalau kita lihat ya dari jadi di atas 60 meski di atas 80% ya. Ini untuk yang masuk ke emergency dibanding yang di booster sama yang enggak di booster. Ini juga bagus banget ya. Itulah sebabnya saat ini pemerintah juga sambil ngejar yang belum selesai 2 dosis, yang bisa apalagi yang berisiko tinggi di booster ya. Sekarang kan sudah lebih banyak yang di booster ya. Karena memang hasil penelitian efektivitasnya meningkat untuk Omikron. Ini dari Prof. Cakra bahwa ada 70-75% menjadi efektif kalau ada dosis ketiga ya. Karena ini kalau untuk vaksin yang dinilai yang paling banyak dinilai kan pembentukan antibodi, meskipun sekarang standarnya belum ada sampai sekarang mana sih yang dianggap kebal, mana pokoknya kalau ada respon alhamdulillah ya, karena dia akan turun lagi. Tapi diduga juga, diharapkan juga meskipun penelitiannya mungkin belum banyak bahwa ada imun respon melalui sel T ya yang akan menghancurkan si virus itu secara langsung. Jadi vaksinasi masih tetap efektif terhadap Omikron meskipun efektivitas bisa menurun bila cuma kurang dari 2 kali, tapi booster akan meningkatkan efektivitas vaksinasi. Penelitian masih terus berlangsung dan diharapkan juga tentu ada pengaruh melalui jalur untuk limfosit T. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana isoman isoter pada varian Omikron? Sama saja. Ini ada isoter, isolasi terpadu. Karena kalau isoman itu harus ada syaratnya. Kalau di Jawa Barat ini syaratnya. Usia kurang dari 45 tahun baru bisa isoman. Kalau yang itu harus isoter. Kemudian ada syarat rumah. Ya, isolasi terpadu. Jadi disiapkan oleh pemerintah. Dan ini dia ya. Kita boleh baca di dalam buku pedoman kapan kalau di isolasi terpadu nggak perlu periksa PCR. 10 hari isolasi udah boleh pulang. Kalau mau lebih cepat
hari kelima boleh periksa PCR tapi bayar sendiri. Pemerintah tidak ada dana untuk itu. Boleh. Tapi harus 2 kali negatif baru boleh pulang ya, atau selesai isoman ya. Ini keluarganya jangan sentuh aja. Pokoknya yang lain-lain mah sama saja dengan varian yang lain ya. Dan yang paling penting jadi efektivitas tergantung individu. Ingat, dia akan beresiko kalau ada komorbid. Ya, meskipun dia ringan, kalau kitanya nggak sehat, kayak orang ya, kalau dia kuat, mau didorong-dorong pakai pakai balok, dia tetap teguh berdiri. Tapi kalau dia rapuh, disenggol pakai sikut aja, jerat. Ya, jadi meskipun divaksin, kalau kita tidak hidup sehat, jadi nih, saya suka selalu ingatkan bahwa untuk menjaga terhadap virus COVID, kita harus menutupi banyak lubang. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, 7M kalau di rumah sakit ya. Yang terakhir hidup sehat dan yang paling penting, karena dia mau masuknya sama tubuh kita. Jadi kita harus ya, dan hidup sehat itu sangat penting. Saya lihat sudah mau 5:30, kita bertemu masih ada ini, masih ada motivasi rohani, tapi masih ada setengah jam lebih. Masih boleh ya? Masih boleh. Oke. Ini dia. Jadi yang paling, ini sudah tentang hidup sehat, ini justru yang paling penting kalau menurut saya. Karena yang penting di atas cuma tahu bahwa sekarang semua sudah Omikron. Kayaknya itu yang paling penting deh. Ini untuk efektif vaksin tergantung kita. Karena kalau tidak sehat, pola hidup tidak sehat, antibodi tidak akan terbentuk. Sel T juga tidak akan efektif ya. Ini misalnya orang, karena itu saya hari ini saya nggak boleh bilang-bilang ya kalau puasa mah. Contoh maksudnya, saya merasa itu penting karena salah satu saya ini kadang baperan ya. Orang baperan kan itu sering berpikir negatif toh, gampang ya. Aduh, saya nggak enak, saya kali sudah menyakiti hatinya, itu kan baperan ya. Tapi kalau kita mengizinkan pikiran kita negatif, maka itu akan menekan pembentukan natural killer cell. Padahal itu garda depan ya. Itu adalah salah satu bentuk limfosit ya. Ini dia, ini dari Dr. Tauran ya, Dr. Ralph Tauran ya. Kita pinjam gambarnya ya. Kemudian tidur, kalau kita divaksin tapi juga kita nggak tidur benar, kayak anak saya. Iya, jadi kena juga gitu ya. Karena dia suka rapat sampai jam 3. Waduh. Ini ada contoh kasus ya. Ternyata yang kena yang berat ini kesaksiannya Pak Geta di antara karyawan-karyawan yang kena umumnya atau semua katanya adalah karyawan yang kerja malam. Kemudian ini yang punya diabetes harus waspada ya, kontrol diabetes ya. Bencilah gula, bencilah makanan-makanan tinggi lemak ya yang akan meningkatkan resiko. Karena saya sudah pernah dulu, karena orang kalau diabetes maka reseptor untuk S proteinnya itu banyak. Jadi kalau dia banyak masuk dan dia bisa bermutasi dan dia bisa membuat, kita tahu ya, badai sitokin dan lebih berat nih. Wah, ini dia ya. Tuhan, banyak sekali yang Tuhan lakukan kepada kita ketika kita melakukan tugas kita untuk menjaga kesehatan kita dengan hidup sehat. Nah ini dia, saya pikir sudah saya sering share ini. Nih. Jadi sekarang harus banyak, kata Dr. Ralph, boleh ada, kita divaksin tapi kita pun harus ada antioksidan. Antioksidan itu dengan makanan plant-based diet. Ya, dan itu direkomendasi oleh FAO. Ya, jadi yang masih makan daging, makan ikan, harus jauh lebih banyak makan sayur sama makan buah. Ya, sayur dan buah ya. Ini juga saya pikir kita semua sudah tahu di hidup sehat di Rumah Sakit Advent Bandung sudah ada di screen saya. Jadi bagaimana supaya efektif, ini dia 10 hukum kesehatan ya. Perlu takut terhadap Omikron? Tentu tidak perlu, tapi perlu
waspada. Pada. Ini dia ada 7M, 1 sampai 6 itu mandatori, wajib, kalau enggak dapat dapat sanksi lah ini. Tapi yang 7 Bapak Ibu itu pilihan. Itu enggak ada orang yang bisa memaksa Bapak Ibu untuk hidup sehat. Tetapi justru dari yang ke-7 itu yang paling menentukan. Jadi pada sore hari ini saya mengajak kita untuk 7M, apalagi menghidupkan pola hidup sehat, tambah tentu saja diimunisasi ya, divaksin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Dr. Grace paparannya yang begitu lengkap ya. Mungkin sebagian orang ada yang bilang, aduh ini terlalu ilmiah, tapi saya yang awam jadi tahu, oh virus Omikron ini tuh dia seperti apa perkembangannya sel dan kenapa begitu cepat berpindah ya kepada orang lain dan akhirnya menjadi sel-sel yang lain yang baru seperti yang tadi. Nah, semoga kita semua yang ada di Zoom meeting ini juga boleh mengerti tentang sel-sel Omikron ini ya yang baru. Nah, saya lihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan dan Dr. Grace akan menjawab, bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya silahkan tuliskan di kolom chat. Dan saya ingin atas nama program Anda Bertanya Dokter Menjawab dari Rumah Sakit Advent Bandung, saya Peggy Skandar Wawor bersama dengan tim Bapak Joko menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Pintoko Tejo Kusumo, spesialis jantung atas beristirahatnya istri terkasih Ibu Betty ya Elizabeth Runtuh baru saja sore ini. Kami turut berduka cita kiranya Dr. Pintoko bersama dengan anak-anak boleh dikuatkan untuk masa-masa seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan. Dr. Grace, kalau enggak jadi mewek nih. Ya, di kolom chat, ya, di kolom chat ada dari Matthew. Ini Pak Matthew ya. Selamat sahabat, saya mau tanya, mengapa habis booster malah positif? Dikira efek dari vaksin booster. Pusing, meriang, nggak sembuh-sembuh. Periksa ke dokter, di swab positif. Iya. Gimana nih dok? Baru di booster malah dia positif. Terima kasih Pak Matthew. Di swabnya periksa antigen atau periksa PCR. Tapi mungkin sama saja mau antigen atau PCR. Nah, vaksinasi tidak akan membuat swab positif. Tidak akan pernah membuat swab positif. Oleh karena vaksinasi yang dimasukkan, kalaupun itu pakai Sinovac, ya, Sinovac itu sudah dimatikan, jadi nggak mungkin dia akan berkembang lagi. Apalagi kalau pakai boosternya pakai mRNA, ya. mRNA itu hanya untuk target membentuk antibodi terhadap protein S, ya, karena dia mRNA khusus spike protein. Jadi kalau kita di swab di hidung, ingat kita kan di swab di hidung. Kemudian ada materi genetik, sementara kita di mana nih? Kita di kita di shot, di injeksi di sini. Dan materi yang diinjeksi bukanlah virus yang nanti akan berkembang di dalam tubuh kita. Jadi vaksin tidak akan pernah membuat swab positif, ya, karena positif yang dideteksi baik antigen atau protein daripada virus maupun PCR atau materi genetik, materi gen virus, itu tidak berkaitan dengan vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ini kok kenapa saya di booster malah jadi positif? Saya tidak tahu berapa lama setelah di booster. Kalau kemudian diperiksa antigen atau periksa PCR itu positif, maka hampir pasti pada waktu diinjeksi itu sudah ada di sana. Karena gejala untuk kemudian bisa meriang, bisa pusing, atau apapun gejala COVID, itu punya masa inkubasi. Jadi sekitar 5 hari. Ya, sekitar 5 hari. Jadi kalau
sekarang saya divaksin, besok saya ada bahkan bisa dari 10 hari sebelumnya. Oh, Ya, kan ya. bervariasi, masa inkubasinya bervariasi. Dulu di tercatat sampai 14 hari ya masa inkubasinya, tapi rata-rata 5 sampai 10 hari. Taruhlah 5 hari ya paling cepat. Jadi atau kalau 10 hari mungkin kejauhan. Jadi kalau misalnya saya di booster hari ini atau kemarin, sekarang saya kemudian bergejala, aduh kirain karena vaksin ya. Besok saya periksa swab. Hari keberapa itu berarti? Baru hari ketiga. Jadi sangat-sangat mungkin pada waktu kita divaksin atau diinjeksi itu sudah 2 hari ada di sini, tetapi belum bergejala. Ya. Dan ketika kita divaksin, ditambah dengan kemudian kita divaksin, kalau vaksin kan dimasukkan, maka tubuh akan berespon. Jadi tentu bisa diperberat karena ada vaksin gejalanya, atau memang baru muncul gejalanya dari yang sudah masuk 5 atau sampai 10 hari ke belakang. Jadi saya boleh tegaskan bahwa vaksin tidak akan menyebabkan pemeriksaan swab baik antigen maupun PCR positif. Karena itu 2 hal yang berbeda. Berbeda ya. Yang akan menyebabkan ya. Kemungkinan besar pada kasusnya Pak Matthew, virus itu atau badan virus itu sudah ada di tenggorokan atau di nasofaringe dari Bapak. Kalau ini kasusnya Pak Matthew ya. Ya. Cepat sembuh Pak Matthew. Iya. Oke, terima kasih Dr. Grace dan Pak Matthew. Semoga menjawab ya. Lekas sembuh ya. Semangat. Dari Ibu Cika. Selamat sabar, saya terpapar COVID dan sedang isoman hari ke-5. Batuk nggak bisa keluar. Mohon info obat batuk yang cocok, Dok. Karena menyiksa sekali, nggak bisa tidur. Wah, kita doakan ya. Semoga lekas sembuh. Nggak bisa tidur. Nah, gimana nih, Dok? Jangan mau sebut merek. Kayaknya saya tidak dalam kompetensi untuk memberikan obat batuk saat ini ya. Nanti ada yang protes. Kalau saya nggak tahu ini jika teman saya yang di Manado atau bukan. Nanti kalau yang jika teman saya WA saya saja. Iya. Karena Bapak Ibu yang sedang isoman, pemerintah menyediakan fasilitas untuk telemedicine gratis, bahkan obatnya diantar. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Betul. Obatnya diantar oleh pemerintah. Maksudnya oleh sistem ya. Ya. Jadi boleh di searching, di googling di mana untuk telemedicine websitenya, ataupun saya nggak tahu pakai nomor telepon atau enggak ya. Tapi pemerintah sudah memfasilitasi hal ini ya. Cepat sembuh Ibu Cika. Mohon maaf saya nggak bisa jawab kalau merek atau ini ya. Iya, oke, terima kasih Dr. Grace. Memang kita nggak bisa menyebutkan merek, jadi mohon maaf. Nanti coba googling. Ya, untuk Ibu Margarita Lodo. Saya dan suami baru sembuh COVID, tapi hanya meriang saja rasanya. Kenapa masih ada rasa dahak yang belum selesai sampai saat ini? Apa ada obat untuk menghilangkan dahak? Kembali lagi dengan obat ini, Dok. Ya, paling tidak hidup sehat kita mulai hidroterapi. Minum harus banyak, ya. Minum harus banyak. Jadi untuk memudahkan dahak itu bisa cepat, bisa mudah dikeluarkan dan juga bisa mudah menguap, karena kalau kental kan akan susah ya. Kemudian antioksidan itu tadi harus banyak minum, kemudian banyak sayur dan buah, dan biasanya saya sama staf di laboratorium suka cerewet. Nggak boleh makan gula. Sama anak-anak saya selalu bilang nggak boleh makan yang manis-manis, karena sudah terbukti secara ilmiah itu akan menurunkan daya tahan. Betul. Ya, akan menurunkan daya tahan. Jadi untuk pola hidup sehat lah ya. Betul. Oke, kalau untuk khusus nanti obatnya harus ditanya kepada yang berwajib. Iya. Oke. Telemedicine ya. Tapi mungkin boleh juga nggak sih Dok kumur-kumur air garam? Boleh yang ada di boleh. Yang untuk minyak kayu putih yang ditaruh
Tapi harus di searching karena saya nggak hafal karena saya belum pernah pakai. Tapi itu ada penelitian dari Loma Linda dan sudah ada publikasinya. Jadi bisa di searching tapi saya nggak bisa itu share di sini ya karena saya nggak cari, saya nggak boleh ngarang-ngarang soalnya. Jadi coba aja ya, Ibu coba Iya. nanti searching misalnya entah pakai itu apa air panas dihirup atau apa ya yang seperti Iya. awal-awal kan ada Hidroterapi ya. ya. Boleh pakai stom untuk panas itu kan di buku-buku hidup sehat juga ya, hidroterapi dimasukkan terus dipakein minyak kayu putih beberapa ya di stomen ya dulu-dulu Ya. kita. Silakan digunakan. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk ini Bapak atau Ibu Hutapea ya. Happy sahabat Dr. Grace, kalau kita sudah serumah dengan salah satu anggota keluarga yang terpapar COVID, sudah lebih 1 minggu dan tidak menimbulkan gejala apa-apa, apakah artinya tidak tertular? Karena sudah dapat booster dengan umur 64 tahun dan ada komorbid. Hasil PCR-nya CT of ini apa RD-nya 2. RDRP 24 Kuana 1. N2-nya 2365 artinya apa ya? Mohon penjelasan. Terima kasih, Dok. Oke, saya baca sedikit ya takut salah mengerti ini. Jadi Ibu atau Bapak Hutapea serumah dengan orang yang positif ya. Kemudian tapi tidak bergejala ya. Kemudian apakah artinya tertular atau tidak kita tidak tahu. Tahu tertular atau tidak kalau periksa PCR ya atau periksa antigen. Kemudian ini hasil PCR-nya yang ini. Ya, ini mau ditanya berarti ini hasil PCR orang yang sakit ya. Oke. Kalau ini hasil PCR dengan CT senilai ini dia masih sangat infeksius. Kalau boleh saya katakan di bawah 20 sangat infeksius, 20 dan 30 ya memang masih infeksius, cukup infeksius. Jadi infeksius maksudnya mudah menular ya, mudah menular. Jadi ini CT penting, maksudnya penting aplikasinya. Jadi tetap prokes dan semua yang ya puji Tuhan, alhamdulillah kalau tidak ada gejala ya. Kalau mungkin sudah menjaga hidup sehat dan juga sudah di booster, jadi itu hal-hal yang positif ya akan menolong memproteksi. Tapi mau memastikan apakah tertular atau tidak, ya itu PCR ya? Harus PCR atau antigen. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan mau ada yang mau bertanya dengan kasus ini perlu nggak? Perlu periksa nggak? Ya nggak usah sebenarnya. Nggak usah nanti malah kepikiran. Jaga saja dan nggak usah. Maksudnya, oh karena saya nggak tertular maka saya deket-deket atau sama saya. Jangan juga ya. Karena kita nggak tahu, kita kan nggak bisa lihat daya tahan tubuh kita. Tetap kalau ada yang positif, paling tidak kita pakai masker jarak 1 meter. Kalau tadi ya, jarak 1 meter, ngantar makanan atau apa ya. Terus nggak ada cipika, nggak ada ya. Dua-dua harus pakai masker. Ya, kita udah tahu, itu banyak edukasinya ya. Ya, dan ini pengalaman saya nih Dokter Grace. Jadi, sudah pernah emang Bu? Belum pernah kan? Jadi suami saya kan mau berangkat, besoknya dia mesti keluar kota. Jadi hari sebelumnya harus PCR. Dia nggak bergejala apa-apa. Begitu dia PCR, sorenya hasilnya di dokter berisik, Dokter Grace. Ya. Nah, hasil PCR-nya positif. Jadi dia langsung WA saya bilang, waduh, kok saya positif? Jangan kaget ya. Saya kaget loh. Tidur sama saya, ya kan berduaan terus kita. Waduh, saya langsung ngeri. Akhirnya disingkirkan lah. Kebetulan ada rumah satu yang kosong, kita siapkan dia di situ. Tapi anak-anak bilang, Mama harus PCR, Mama harus PCR. Iya, tunggu. Saya memang agak takut, tapi saya tuh nggak ada gejala apa-apa, nggak apa-apa, dan saya ya hidup sehat lah ya, makan minumnya dan sebagainya. Lewat dia hari ke-4 PCR udah negatif, dan saya nggak di PCR dan nggak apa-apa. Jadi ya itu. Maksudnya ketika kita tidak ada gejala dan kita bisa memproteksi, sebenarnya kepentingan untuk memeriksa nggak usah, ya. Jadi ya itu jadi kecuali
Ya, kecuali mungkin kecuali ada orang dengan beresiko tinggi yang akan kontak dengan kita. Misalnya kita punya orang tua yang stroke, yang apa, yang saya harus ketemu Rumah, dia, kemudian saya sudah kontak dengan orang yang positif, ya sebaiknya kita periksa, ya paling enggak antigen, ya. Ya, oke. Jadi Pak Hutapea atau Ibu Tapea, kalau nggak ada gejala, hidup sehat aja ya. Nah, selanjutnya kepada Ibu Deborah. Selamat sore Dr. Grace. Ada yang bilang Omikron banyak membuat orang yang sudah pernah terpapar COVID. Benarkah? Ini benar, tapi enggak enggak sepenuhnya Omikron banyak menyerang orang yang sudah, maksudnya itu nggak bisa dijadikan statement. Tetapi memang sudah ada laporan bahwa orang yang sudah pernah kena itu tidak kebal sama Omikron gitu. Tidak kebal dalam arti bisa kena lagi, bahkan bisa dua kali ini Omikron bisa kena lagi gitu. Jadi apa yang sudah itu kan ada vaksinasi aktif berarti ya, dia kena infeksi, harusnya dia ada antibodi, tapi ternyata oh dia dulu pernah, tapi kok sekarang kena lagi. Ingat antibodi kan itu akan menurun ya. Mau dia kena infeksi atau mau dia vaksin dalam 6 bulan itu akan turun. Kalau dia sudah kenanya tahun lalu gitu ya, kecuali kalau dia kenanya baru 3 bulan lalu, lagi tinggi-tingginya terus kena lagi, nah kita harus cek ini daya tahannya berarti kurang baik banget gitu ya. Jadi memang yang sudah pernah terpapar, tetapi bukan itu yang disasar ya. Jadi tidak ada statement, oh hanya orang yang sudah pernah kena yang Omikron ini kena gitu, enggak juga ya. Tetapi pada orang yang sudah pernah terkena COVID bisa kena Omikron lagi. Ya. Mungkin kondisi tubuhnya lemah ya, jadi bisa kena ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Oli. Pertanyaannya adalah di luar negeri dokter rekomend dites serologi untuk mengetahui antibody level pasien komorbid. Kenapa di Indonesia nggak pernah didengar tes serologi ini? Oke, Ibu Oli sebenarnya bukan nggak pernah didengar, akan tetapi itu saya ingat ya kalau yang ngikutin saya waktu awal mulai COVID terus kita bicara dengan Ibu Peggy, saya ingat ya tentang COVID. Kemudian saya memberitahukan tentang laboratorium, kemudian ada vaksin, dan wah saya sangat bersemangat itu mau periksa antibodi dan kemudian kita menyiapkannya di laboratorium. Tetapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan dan saya pikir itu untuk kepentingan banyak orang bahwa ketika ada pernyataan bahwa harus periksa antibodi karena itu mahal, pemeriksaan itu mahal, maka itu akan membebankan nanti orang ramai-ramai nuntut kita harus periksa antibodi, kita harus periksa antibodi. Padahal sampai saat ini, jadi pemeriksaan itu ada, Ibu Oli, di Indonesia, di lab kita juga ada, di lab-lab yang lain juga ada, tetapi itu tidak diwajibkan. Oleh karena pertama alasannya itu akan menurun seiring waktu. Yang kedua, respon setiap orang tidak sama, ya. Dan kemudian yang ketiga, belum ada standar. Mana yang sangat poten, sampai sebatas mana kita sudah kebal, belum ada standar. Jadi nanti daripada galau, kalau mungkin kita pengen tahu boleh. Saya pikir di lab-lab yang besar, lab-lab mandiri sudah ada. Jadi Ibu Oli kalau mau periksa boleh, ya. Di luar negeri direkomend. Di Indonesia tidak direkomend. Karena itu tadi ya pertimbangannya seperti tadi. Nanti orang kalau itu direkomend rame-rame minta, sementara kan kita semua dapat gratis kan? Iya. Oke, ini saya lompat kepada pertanyaan Bapak Biderman Pastor. Ibu, vaksin yang paling bagus untuk booster itu apa, Dok? Kenapa? Vaksin yang paling bagus untuk booster. Efektivitas vaksin booster yang dilaporkan terhadap Omikron yang saya baca memang baru 2 itu yang publikasinya yaitu Pfizer dan Moderna ya. Pfizer dan Moderna. Yang lain sedang dalam penelitian. Jadi kita belum bisa bilang mana yang paling bagus, tapi 2 itu sudah melakukan
di Indonesia ada 13 vaksin yang sudah disetujui oleh BPOM ya. Di WHO 10. Jadi sampai saat ini seperti itu ya. Kita bisa searching beritanya ya. Dan itu sudah pernah juga kita bahas ya di waktu yang lalu. Iya. Dari Ibu Fani, apakah bermanfaat jika sebelum booster kita harus swab dulu? Mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang tadi ya di atas ya, bahwa dia habis di booster malah positif. Jadi ini ditanya, apakah bermanfaat jika sebelum booster di swab dulu? Sebelum booster bermanfaat. Jadi kalau kita memang supaya jangan mengantisipasi yang seperti tadi, boleh di swab dulu, jadi ada manfaatnya untuk kita memastikan bahwa kita tidak. Tetapi juga harus hati-hati, jangan sampai misalnya baru 1 hari. Karena biasanya kalau 5 hari, mulai dari pertama kita kena, maka yang paling pas kalau kita ambil sesudah 5 hari. Nah kalau misalnya masuknya baru 2 hari, itu antigen bisa negatif, PCR bisa masih negatif. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir kita ada ketemu orang, 1 orang dan kemudian kita tahu dia positif, kemudian saya mau jadwal divaksin, jadi cek saya ketemu dia hari apa ya? Kalau kira-kira saya ketemu dia antara 5 hari yang lalu sampai 10 hari yang lalu ya saya periksa. Tapi kalau saya bertemu dia baru kemarin, baru 2 hari lalu, ya diperiksa juga nanti akan negatif juga kemungkinan besar. Jadi memang harus ada sedikit menghitung sini Bu Peggy. Yang pasti untuk antigen atau PCR, untuk positif kita bisa mendapatkan kemungkinan terbesar yaitu sesudah 5 hari kontak ya. Oke. Terima kasih Dr. Grace. Dan ini pertanyaan dari Ibu Ocha. Apakah jika divaksin COVID, antibodi turun dan rentan terkena penyakit, sehingga butuh istirahat dan nutrisi yang baik setelah divaksin? Jadi mungkin orang banyak sekarang kalau setelah divaksin harus istirahat, kan? Nah, jadi pertanyaan ini. Jadi boleh diulang ininya? Jadi jika divaksin COVID, antibodi turun dan rentan terkena penyakit, apakah ya? Jadi apakah jika divaksin COVID, antibodi turun dan rentan terkena penyakit, sehingga butuh istirahat dan nutrisi yang baik setelah vaksin? Oke. Apakah ini berhubungan dengan pertanyaan tadi tentang pemeriksaan antibodi ya? Karena pemeriksaan antibodi itu kan tidak wajib dilakukan dan tidak banyak orang melakukan. Dan kita hanya tahu dengan laporan-laporan yang sudah diberikan bahwa ketika 3 bulan itu yang paling tinggi, kemudian dengan berjalannya waktu akan terus turun, ya, dan sesudah 6 bulan diharapkan untuk di booster lagi. Jadi kalau memang apakah pasti bahwa orang dengan ada antibodi kemudian nggak kena, benar-benar nggak kena, nah itu kan nggak bisa dijawab secara matematika. Tapi ketika kita ada antibodi, asumsinya oh kita punya kekebalan gitu. Tapi ketika mungkin waktu kita kena kepada orang yang ada positif, ketika mungkin daya tahan kita oleh hal-hal yang tadi yang nggak sehat, kondisi tubuh kita sedang dalam kondisi yang lemah. Jadi ya bisa kena. Karena untuk memiliki kekebalan dengan banyak jalur Bu Peggy ya, antibodi hanyalah salah satu. Ya. Oke, mungkin juga sebagai tambahan ya ketika kita disuntik secara mental kita mungkin ada takut atau apa, itu juga kan mengganggu ya kondisi. Memang sebenarnya istirahat, dan ada orang yang setelah divaksin ada yang demam atau agak-agak pusing, ya sebaiknya istirahat. Tapi ada juga yang nggak apa-apa. Jadi tergantung individu ya Dr. Grace ya. Oke. Nah ini dari Ibu Fitri Sitorus, apakah setelah COVID harus PCR lagi untuk pastikan bahwa sudah negatif? Atau apakah otomatis hari keberapa setelah gejala bisa dikatakan sudah bebas COVID atau sudah negatif? Ya, ini tadi sudah diterangkan juga nih Dr. Grace tadi. Tadi sedikit saya sudah singgung bahwa kalau itu ringan, kita kan punya 3 kategori, hijau, kuning, dan merah. Nah kalau itu hijau,
pemerintah menyiapkan, kalau nggak bisa isoman, nggak memenuhi syarat isoman, pemerintah menyiapkan fasilitas isoter atau isolasi terpadu. Ya terpadu ya, kalau nggak salah, terpadu. Nah, kalau hijau ini, jika yang kuning, kalau kuning dan merah, saya mau menjawab dua pertanyaan sekaligus. Tapi oke. Untuk yang hijau, kalau dia isoman, maka tidak dalam 10 hari tidak perlu periksa lagi. Ya. Untuk yang isoter juga begitu. 10 hari isoman tidak perlu periksa. Tetapi kalau mau lebih cepat berakhir, harus diperiksa hari ke-5 dan ke-6. Jadi 2 kali periksa, dua-dua harus negatif, baru udah boleh diakhiri isomannya. Jadi dianggap sudah sembuh atau sudah berakhir isomannya. Cuman ya harus bayar sendiri. Kalau untuk yang berat, yang dirawat jadi kuning dan yang merah, itu hari ke-10 wajib diperiksa. 10 dan 11. 2 kali pemeriksaan ya? Iya, untuk dinyatakan negatif. Oh, oke. Iya, semoga menjawab ya. Kemudian Ibu Ruth Nehemia, vaksin booster sebaiknya beda atau sama dengan vaksin sebelumnya? Apakah vaksin Pfizer lebih berat dari Sinovac? Ini juga tadi Dr. Grace sudah jawab sih dia. Iya, mungkin pembahasan lalu juga sudah sering, tidak harus sama, ya. Tetapi WHO memberikan rekomendasi satu platform diselesaikan dulu paketnya. Memang ada yang cuma satu kali shot kan, tapi umumnya 2 kali. Jadi diselesaikan dulu, jadi Sinovac 1-2 selesai dulu, baru boleh pakai yang lain, ya. Jadi boleh pakai platform berbeda untuk boosternya, tapi harus selesaikan dulu paket untuk pertama, ya. Oke. Ini pertanyaan Ibu Ocha tadi sudah terjawab juga ya dengan pertanyaan yang lain. Dan kepada Ibu Ruth Nehemia, apakah virus bisa menyerang kolam renang? Nah, ini sesuatu yang baru nih. Bagus juga. Memang dulu kalau saya nggak salah ingat itu pernah dibahas ya waktu awal-awal yang virus itu menembus berapa mikron, dia punya pori-pori, tapi kemudian tidak tidak dibahas lagi dan tidak ada pernyataan bahwa di kolam renang dia bisa menular ya. Jadi mohon maaf saya tidak membaca dengan detail terkait hal itu karena di kolam renang kan dipakein kaporit ya. Ya. Dan virus ini kan sebenarnya mudah rusak sesungguhnya ya. Tapi mungkin ngobrol-ngobrol di pinggir kolam renang. Itu dia. Tapi kalau sedang renang di air, renang di air mungkin kecil sekali kemungkinannya ya. Iya. Oke. Dari Ibu Armeta Nirwadi, selamat sahabat. Bagaimana kalau kita divaksin sementara kita sudah terkena COVID, tapi karena tanpa gejala kita tidak melakukan swab, apakah itu berbahaya? Kemudian berapa lama? Oh, ini sudah dijawab juga ya di atas ya. Sekitar saya lanjutkan kepada Ibu Sharon Limbong. Dengan adanya Omikron, saya jadi terinfo bisa jadi 2 kali kasus COVID. Apakah bisa terjadi 3 kali, Dok? COVID ada laporan sampai 3 kali. Jadi satu orang kena 3 kali gitu. Karena kan dari 2020, ini 2 tahun. Ya berarti dia nggak tahu apakah dia begitu mudah akses untuk pemeriksaan sehingga dia gampang periksa, jadi dia nggak ada gejala juga dia periksa, ataukah memang dia daya tahannya memang rendah, karena kan orang OTG kan banyak. Jadi kalau dia sering periksa tapi dia sehat-sehat saja, berarti dia nemplok sebentar tapi dia tidak menimbulkan penyakit, bisa. Tapi bisa ada laporan sampai bisa ada yang 3 kali. Wow. Jadi benar-benar harus hati-hati ini ya. Iya. Oke. Tadi ini dari Ibu Sonia Teno.
Selamat sore dokter. Tadi dokter bilang untuk menghindari makanan atau minuman yang manis. Tapi bagaimana dengan madu asli dokter? Apa boleh dikonsumsi? Oh, oke. Ini lebih cenderung ke gula sukrosa ya, gula yang refined sugar ya. Kalau apa namanya madu, kita tahu juga itu ada manfaat ya, manfaat untuk imun. Tapi tentu saja ada takarannya ya. Jadi yang saya maksudkan gula ini adalah gula sugar. Buatan Ya, kalau ya refined sugar. olahan ya. Kalau madu silakan gunakan sesuai takarannya. Ya, asal madu yang asli, bukan madu yang juga Yang pakai gula. pakai gula. Jangan madu yang pakai gula ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Marta Tanjung. Dokter, kalau kita serumah dengan yang positif COVID, kemudian kita juga tertular, terus yang pertama kali itu, maksudnya yang udah pertama kali kena udah sembuh, bisa nggak dia yang sudah sembuh tertular lagi dengan yang tadi tertular itu? Jadi Maksudnya pingpong ya? Iya. Oh, oke. Ingat virus itu sampai saat ini kayaknya belum berubah pernyataannya ya, bahwa umur virus itu cuma sampai 14 hari. Sesudah itu dia akan rusak. Ya, jadi dia nggak bisa lagi hidup. Ya, jadi kalau misalnya saya kena, dia kena, kemudian dia ke saya lagi enggak ya, karena dia virus itu punya masa hidup masa hidup virus. Oke, dia nggak Sekitar mau 10 sampai 14 hari. Oh, oke. Dari Bapak Pendi Sitohang, kalau sudah sering kena COVID, berarti COVID-nya sudah berdampingan dengan kita dan kita sudah kenal. Sama seperti kena flu-flu biasa. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Iya, maksudnya harapan. Kita juga berharap. Unity ya. Iya. Ini dari keluarga Pendeta Pitan Sinaga. Maaf dokter, sudah 4 kali saya mau divaksin namun gagal. Karena keadaan tubuh, kadang tensi rendah dan lain-lain, usia 64. Apakah lansia juga wajib divaksin? Oke, Pak siapa tadi? Pak Pitan Sinaga, Pendeta Pitan. Pak Sinaga, justru manula itu adalah kelompok prioritas untuk vaksin. Karena kelompok usia lanjut adalah kelompok resiko tinggi, di mana daya tahan mereka dibanding dengan usia di bawahnya itu relatif lebih rendah ya, relatif ya, ini karena ini kan rata-rata statistik ya, sehingga justru diprioritaskan. Itulah sebabnya kan ini yang dicari-cari orang tua mana ya. Jadi apakah perlu divaksin? Perlu, karena justru itu kelompok yang perlu terlindungi lebih ya dibandingkan dengan usia yang lain, termasuk anak-anak saat ini ya. Ya. Bahkan hari ini keluar satu pengumuman bahwa mereka usia 60 tahun ke atas dalam 1 bulan ini diharapkan di rumah saja, jangan keluar rumah. Baik, ini ada dari Bapak Agustinus Silalahi ya. Mohon maaf dok, apapun jenis vaksin ya sebaiknya ditekan saja. Karena nanti kalau fokusnya hanya Pfizer dan Moderna, khawatirnya membuat sahabat-sahabat kita jadinya milih-milih dan ini membuat program pemerintah bisa terganggu. Jadi ini usulan ya, usulan semua vaksin itu baik, jadi diterima aja. Nah, ini dari Ibu Tuma Tamba. Bagaimana saya tahu hijau, merah, dan lain-lain, dokter? Kebetulan saya sedang isoman sekeluarga. Oke, itu harus ditentukan oleh petugas kesehatan, jadi ada standarnya ya. Saya nggak menguasai karena saya nggak terima pasien, tapi itu boleh yang tadi saya sampaikan di di PowerPoint, yang buku panduan di situ ada. Yang kuning mana, yang hijau mana. Yang hijau pasti nggak ada gejala, itu masuk hijau. Atau yang gejala ringan. Jadi standar yang berikut adalah ketika ada pneumonia. Jadi waktu ada foto, kemudian ada radang paru yang terduga COVID, itu masuk kuning ya. Jadi kalau enggak, yang batuk-batuk aja, demam 38, itu masuk ringan. Tapi kalau sudah di ronsen, ada pneumonia, nah itu akan masuk kuning ya. Dokter penyakit dalam tentu lebih tahu ya. Baik. Kalau mau tahu boleh, silakan buka panduan. Panduan tata laksana COVID yang saya share tadi. Atau kalau diperlukan nanti boleh saya share di saya share nanti di
chat box ya. Nanti panduannya saya share di chat box, boleh masing-masing membacanya ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Sylvia Maringka. Mengapa yang kena Delta batuknya banyak lendir sampai 2 atau 3 bulan, padahal sudah negatif? Dan Omikron menurut teman saya batuknya batuk kering dan rasanya panas pada tenggorokan. Jadi ini maksudnya beda gejala batuknya nih, Dok. Itu sebenarnya individual ya, tapi setahu saya khasnya COVID itu adalah batuk kering. Kalau ada infeksi sekunder atau infeksi dengan kuman yang lain, maka bisa akan mengeluarkan dahak, dan biasanya infeksi bakteri ya. Jadi biasanya kering justru kalau COVID. Jadi kalau sudah berlendir bukan hanya itu, sudah dengan kuman yang lain. Dan ada yang namanya juga long COVID ya. Jadi nanti pergi ke dokter untuk lihat apakah saya ini long COVID atau saya ini bronkitis kah atau yang lain-lain. Jadi perlu cek Ibu Selfie ke dokter ya. Boleh ke dokter penyakit dalam atau ke dokter paru ya. Oke, terima kasih, Dok. Ini dari keluarga Asilayan. Apakah boleh divaksin apabila ada penyakit komorbid? Jika boleh, apa yang harus dilakukan? Jika tidak ada, jika tidak, apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Memang ini pertanyaan karena pada awal-awalnya kan begitu ketat ya, karena penelitian belum banyak tentang dampak dari vaksin, sehingga saya sangat ingat awal-awal dicek tekanan darah nggak boleh ini. Tapi sekarang sudah agak lebih, sudah berubah ya. Dan justru untuk mereka yang punya komorbid seperti kanker, diabetes, hipertensi, itu adalah kelompok sasaran vaksin yang prioritas, tetapi tidak dalam kondisi akut. Ya, jadi kalau misalnya dia autoimun, enggak lagi pakai steroid, enggak lagi wow, tapi kalau tenang atau kalau diabetes terkontrol, kemudian hipertensi yang terkontrol, itu justru adalah kelompok yang harus divaksin. Ya. Jadi pada acara-acara yang lalu bertemu dengan dokter yang membahas darah tinggi dan sebagainya, pada dasarnya itu tetap bisa divaksin asal kondisi pada saat itu baik-baik saja, gitu ya. Jadi boleh divaksin. Ini pertanyaan dari Ibu Jessica Pasaribu, teman saya sudah divaksin sampai 3 kali, tapi dia kena kanker. Bisa nggak dia kena COVID lagi? Bisa kalau kondisinya kondisinya dia memang menurun ya, Dr. Grace ya. Dan dari Ibu Duma Tamba, ibu saya 81 tahun positif COVID dan belum divaksinasi sekalipun. Sekarang sedang saya rawat di rumah. Kalau nanti Tuhan kasih aman melewati, apakah ibu saya harus divaksin? Tadi sudah dijelaskan, tetap harus divaksin. Justru tadi. Tapi standarnya sekarang Bu kalau tidak salah masih tetap sesudah 3 bulan COVID ya, baru divaksin. Sesudah negatif 3 bulan baru divaksin. Ya. Oke. Jangan takut, bahkan ada yang usianya 100 tahun divaksin, nggak apa-apa. Ya. Dari Bapak Beni Salawane. Selamat sore, Dokter. Apa tanda flu dan batuk berdahak, pilek biasa dan yang terkena Omikron? Apa bedanya? Dan secara garis besar tidak ada bedanya gejala dari Omikron dan varian lain sebenarnya. Meskipun saya lupa di Perancis atau di mana yang melaporkan bahwa di sana mereka tidak ada yang anosmia. Ya, jadi tidak dilaporkan. Tapi secara umum sama saja nggak bisa dibedakan ini varian Omikron atau Delta dari gejala klinis ya. Oke. Nah ini ada satu kasus lagi nih dari Ibu Renata Purba ya. Dia sudah divaksin Sinovac 1 dan 2. Lalu setelah 6 bulan vaksin Pfizer 1 dan 2. Jadi artinya udah 4 kali nih ya Bu ya. Nah, apa perlu booster lagi? Harusnya sih sudah nggak perlu ya, sudah 4 kali, udah 2 kali booster. 2 kali booster namanya ya Bu ya. Semoga iya, sebenarnya booster 6 bulan ya. Tapi
sama kayak Tante Ceni yang ada di sini ya. Jadi saya pikir udah, itu dia udah dapat booster itu. Udah ya. Oke. Dari Bapak Bambang Kadarman, apakah, nah ini agave nektar, gula kong dan lain-lain aman dikonsumsi? Gula kong apa itu ya? Maaf saya enggak. Mungkin ini gula apa namanya? Yang kayak aspartat itu. Gula aduh saya lupa ya. Saya pikir itu juga ada efek Gula sampingnya ya. singkong. Oh, gula singkong. Ya. Maaf. Bambang nih, aduh bikin bingung. Ya, mungkin kalau itu jadi refine ya, kalau yang sudah diproses kita batasi ya, kita tidak boleh banyak gunakan ya. Oke, ini dari Ibu Fitri Sitorus. Apa perlu kita yang isoman ini untuk paru-paru, toraks gitu? Tergantung, kalau memang gejalanya memberat, harus pergi ke fasilitas kesehatan ya. Kalau gejalanya memberat. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Tapi memang pemerintah menganjurkan itu harus periksa saturasi oksigen. Ya, itu perlu. Jadi, ya. Saturasinya sudah menurun, apalagi di bawah 90, harus segera mencari fasilitas kesehatan untuk dicek ya. Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Narang Family, Bapak atau Ibu, apakah kita boleh mengkonsumsi vitamin B1 dosis 5 gram untuk daya tahan tubuh, Dok? Umurnya 50 tahun. Silakan, kalau untuk suplemen itu salah satu, apalagi yang ringan, yang asim dan yang tidak bergejala. Obatnya itu adalah vitamin, jadi silakan kalau yang mau mengkonsumsi. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Joni, mengapa jangka waktu kekebalan vaksin COVID hanya maksimum 6 bulan? Sementara kalau divaksin cacar, polio, dan lain-lain itu sekali seumur hidup. Ya, ini pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab, Pak, karena itu maksudnya respon tubuh kita itu kan nggak bisa kita atur-atur, tergantung virus itu, sama kayak hepatitis ya. Hepatitis kita divaksin, saya rasanya divaksin 2 kali, sampai sekarang antibodi saya masih di atas 100. Tapi kalau virus ini ya masalahnya itu dia, kita nggak bisa ngatur. Oh, kalau virus ini semua virus harus itu respon tubuh terhadap setiap makhluk hidup atau mikroorganisme itu berbeda, dan itulah respon tubuh manusia terhadap virus COVID. Jadi nggak bisa kita apa-apain gitu. Iya, betul. Dok, ini dari Bapak Jimmy, apakah kolesterol tinggi karena faktor genetik lebih rentan terpapar COVID? Maksudnya dia kelainan kolesterol karena genetik, karena memang ada, apakah ini pasti? Kalau genetik berarti memang resikonya akan berbeda tentu ya. Karena untuk inflamasi menjadi tentu berbeda kalau ada proses inflamasi sama orang yang tidak mempunyai gangguan itu ya. Oke, baik. Dr. Grace, karena matahari sudah terbenam, sudah maghrib, ya, kita akan beralih kepada sesi berikutnya. Nah, bolehkah Dr. Grace memberikan sedikit kesimpulan atau tips-tips kepada seluruh partisipan yang sudah hadir saat ini? Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwa 7M itu meskipun pemerintah ada 5M ya, tapi di kita ada 7M itu penting untuk kita lakukan, apalagi untuk menjaga hidup kita tetap sehat dengan hidup sehat dari Rumah Sakit Advent yang sering dibagikan, karena itulah pencegahan yang paling penting terkait dengan terinfeksi oleh Omikron maupun varian yang lain dari COVID-19, sementara prokes 1-7
Yang tadi sudah 1 sampai 6 itu harus kita lakukan, kalau enggak kita berhadapan nanti dengan aturan-aturan. Jadi saya berharap kita tetap sehat, kita enggak usah takut terhadap Omikron, apalagi kalau kita hidup sehat, kita sudah divaksin, dan yang perlu kita lakukan adalah waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan. Demikian, Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Dokter Grace sudah membagikan ilmunya ya, mendedikasikan ilmunya. Mohon maaf kalau ada yang ini terlalu ilmiah, tapi saya sudah bilang di awal, saya karena harus menjawab pertanyaan yang diberikan ke saya, maka mau nggak mau saya harus jelaskan. Iya. Meskipun ya mudah-mudahan. Iya. Ya, mohon maaf kalau ada yang terganggu dengan itu. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Dokter Grace, dan juga bagi mereka yang bertanya soal mereka yang anti vaksin dan juga memohon Dokter Grace menjawab secara buku EGW, saya tidak bacakan karena memang bukan kapasitas dari Dokter Grace ya. Kita punya acara khusus untuk itu, dan di waktu yang lalu sudah pernah juga dibahas. Mungkin nanti kalau ada lagi pembahasan tentang itu, Anda boleh hadir. Ya,